Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat 9 ayat 31. Surat At-Taubah ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Ittakhadhu, mereka mengambil, ya, lalu menjadikan siapa? Ahbar dan ruhban. Ahbar mereka, ruhban mereka. Ahbar itu bentuk jamak dari hibrun. Hibrun artinya tinta. Jadi yang sering pakai tinta itu ulama, orang-orang alim. Maka ahbar itu sindiran untuk orang-orang alim, ya, sarjana-sarjana, ilmuwan-ilmuwan. Mereka menjadikan ilmuwan-ilmuwan mereka ruhban, bentuk jamak dari rohib, artinya rahib-rahib mereka. Ya, kalau di kita kan ustadz, kiai, dia rahib, rahib-rahib Yahudi. Istilahnya lain-lainnya. Kalau dia pendeta, romo, kalau agama lain. Kalau mereka rahib. Menjadikan apa? Arbaban. Arbab bentuk jamak dari rob. Tuhan. Tuhan. Jadi mereka menjadikan ulama, kalau bahasa kita, ulama kan bentuk jamak dari alim. Sarjana-sarjana, ilmuwan-ilmuwan, serta pendeta-pendeta, rahib-rahib, menjadi Tuhan-Tuhan. Min dunillah, selain Allah. Seharusnya Allah yang jadikan Tuhan, tapi mereka menjadikan ahbar dan ruhban. Serta kalau orang Nasrani, Al-Masih ibn Maryam. Al-Masih putra Maryam. Wa ma umiru, padahal mereka tidak disuruh illa kecuali liya'budu, untuk mengibadati ilaha wahida, Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang patut disembah, ya. Subhanahu, maha suci Dia, amma, dari apa yang yusyrikun, mereka serikatkan. Qala Ibnu Asyur, Ibnu Asyir mengatakan makna tikhadin haula'i arbaban, yang dimaksud mereka menjadikan Tuhan, menganggap Tuhan, annahum kanu ya'khudun, mereka menjadikan bi aqwali ahbarihim wa rubanihim al-mukhalafah,
Mereka menjadikan pendapat atau ucapan ilmuwan dan pendeta-pendeta menyelisihi lima huwa ma'lumun bidarurah minad din, terhadap apa yang ditentukan oleh agama. Ya, jadi ada perbedaan pendapat dari ilmuwan dan rahib-rahib dengan ketentuan agamanya. Tapi mereka memilih pendapat itu. Contohnya babi haram. Itu ada di kitab sucinya. Ya, sampai sekarang orang Nasrani tidak mengharamkan babi. Padahal di kitab sucinya haram. Terus kalau ditanya kenapa? Karena sudah diamandemen oleh Paulus. Paulus itu bukan nabi. Kalau kita kan nggak boleh. Yang diharamkan oleh Allah, kemudian dihalalkan oleh ustadz, nggak boleh. Sama dengan begitu kalau istilah kita. Contohnya Allah mengharamkan sholat diwakili, ustadz-ustadz kita bilang boleh. Tenang aja. Makanya banyak yang nggak sholat tuh karena beranggapan boleh. Nanti kalau meninggal dirapel. Tapi ujung-ujungnya ustadz mengatakan itu tidak ikhlas. Ada sesuatu dengan mengatakan begitu. Tidak ikhlas. Bukan sebenarnya. Ada sesuatu. Nanti gampang saya urus. Nah, ongkosnya itu loh. Jadi bukan mau diselesaikan, tapi ongkos itu. Kalau sholat itu bisa digantikan, buat apa ada ketentuan nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring ketap-ketip. Buat apa ada aturan seperti itu? Kalau puasa mah iya, nggak kuat bisa, itu kan? Kan ada tuh. Wa 'alal ladzina yutiqun, bagi mereka yang berat fidyatun. Nah, itu ada ketentuannya. Tapi sholat nggak ada. Itu contohnya. Ya, salah satu contohnya begitu. Tenang. Tuh, sampai begitu. Kita lanjut. Fakanu ya'taqidun anna ahbarahum wa ruhmanahum yuhallilun. Maka mereka meyakini ilmuwan serta pendeta-pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Wa hadza muttarid fi jami' ahlil diniyin. Ini berlaku pada sebuah agama katanya. Pada semua agama. Contohnya Bali, Hindu Bali. Karena gara-gara jauh dengan India, banyak sekali ketentuan-ketentuan di Bali yang nggak dipakai oleh orang Indianya. Beda, makanya disebut Hindu Bali. Jadi seakan-akan di Bali itu ada nabi baru itu, padahal nggak ada. Dia juga mengakui nabi sana. Ya, nah itu. Itu begitu aja. Kenapa begitu? Karena jauhnya jarak. Kalau dulu kan belum ada medsos ya. Jadi nggak bisa dilihat aslinya seperti apa praktek aslinya. Jadi ya nggak semua memang, tapi ada beberapa yang praktek orang Hindu di Bali berbeda dengan sana. Tapi kita nggak mau cerita agama itu, agama lain. Agama kita juga sama mengalami hal yang sama. Karena apa? Terlalu banyak orang awam nggak main selidik ya. Fahasala min majumi' aqwali Yahudi wan Nasara annahum ja'alu li ba'di ahbarihim wa ruhbanahum martabata rububiyah. Sehingga mereka menjadikan pendapat dari ilmuwan dan pendeta sebagai Tuhan. Posisinya setara dengan Allah. Ya, ada lagi yang mengatakan sebelum dunia ini sudah ada Dia. Nah, itu di kalangan orang Islam. Sebelum ada dunia, ada Dia. Itu dikatakan untuk Nabi kita. Walaupun Nabi kita patut kita hormati, jasanya banyak. Tapi tidak boleh kita menempatkan Nabi sebagai posisi Allah. Nggak boleh. Makanya ada keberatan kalau orang
Di dinding tuh ditulis sebelahan, sebelah kiri Allah, sebelah kanan Muhammad, itu berarti sejajar. Ada tuh yang nulis Allah Muhammad. Ada yang berkeberatan. Saya pernah baca bukunya. Kan suka ada di dinding nih, Allah, sana Muhammad, kan sederajat. Ya, udah daripada bingung, udah nggak usah ditulis aja. Kan kanan kiri, kalau begini kan Allah di atas. Kan yang mengenai jarak. Kanan Allah, kiri Muhammad. Kalau digini kan Allah di atas. Ya, tapi kan kita melihatnya begitu. Tidak boleh, nanti lama-lama kebiasaan merembet gitu. Jadi tempat Allah diduduki oleh Nabi kita, itu tidak boleh. Jadi menjadikan sebelum ada dunia sudah ada Nur Muhammad. Kan suka dengar tuh. Kok bisa tahu dari mana? Bisa tahu itu dari mana? Kan harus ada dalilnya. Nah ini namanya ngarang-ngarang. Kalau masalah gaib itu tidak berdasarkan dalil, sudah dipastikan bohong. Ya, kalau ada ini, begini. Masalah gaib. Nabi Muhammad hadir katanya. Matanya pelorok sana, pelorok sini. Kenapa kau lihat sana jelalatan? Ini Nabi lagi hadir. Nyaksiin kita. Bisa tahu. Lah negaranya Kisru nggak ditenangin tuh. Bikin tenang negaranya. Nggak bisa. Jadi kalau Pak RT, Pak RW diturut oleh warganya, itu perlu ada pemilu. Ya kan? Untuk mengikat itu, Pak Lurah ditaati karena dari presiden sana kan. Ini emang nggak ada pemilu, nggak apa. Orang suruh taat sama dia. Ini sebuah kebodohan, kolonial namanya. Ya, sebenarnya begitu. Sehingga banyak orang yang menggugat. Gampang amat tuh. Dan rata-rata diciptakan begitu di banyak tempat sebenarnya. Di banyak tempat kita tuh begitu. Tanpa hak ya. Kalau ilmu sih nggak apa-apa karena tunduk pada ilmunya. Kita kembali sini. Fahasala min majmu' aqwali Yahudi wa Nasara annahum ja'alu li ba'di abarim wa rubani amartabat rububiyah. Jadi singkatnya mereka mendudukkan posisi Allah diduduki oleh ulamanya. Ya, jadi dalam menghalalkan dan mengharamkan. Fakanati syina'atu lazimatun lil ummatain. Nah, ini kita belajar dari dua umat terdahulu. Yahudi dan Nasrani telah gagal. Terutama mereka menjaga kesucian kitabnya. Karena kesucian kitab oleh Allah ditugasi kepada pimpinan agama. Nah, ketika Allah kembali mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul, ya singkatnya Allah tidak mau mengulangi kegagalan umat terdahulu dalam memelihara kesucian. Ya, untuk Nabi Muhammad tidak diserahkan kepada kiai, tidak diserahkan kepada ulama penjaga kitab suci, tapi langsung dihandle oleh Allah. Maka Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran dan kami yang menjaganya. Sebab pengalaman yang lalu diserahkan kepada pimpinan, yaitu ya, tidak terpelihara sterilisasinya. Di dalam surat ya, kalau nggak salah surat Al-Hadid ya. Wa rohbaniyatani betada'uha, dan rohbaniyah, kependetaan. Maka katabnaha alaihim, kami tidak mewajibkannya. Ya, jadi di agama Yahudi dan Nasrani, pendeta ini mendapat perlakuan khusus. Mereka itu makan minumnya harus dijamin. Maka pendeta nggak ada warawiri di pasar, nggak ada pendeta dagang tuh nggak ada. Mana ada saudara ya pendeta dagang? Ustadz dagang ada, ada kan? Banyak.
Ya karena kita tidak ada rohbaniyah namanya itu. Ya, selibat, hidup menyendiri, menjauhi dunia, hanya ngurusi akhirat saja. Itu dalam Islam tidak ada. Tapi mereka itu di surat Al-Hadid sebut rohbaniyah, dan kehidupan rohbaniyah, selibat. Tidak mau nikah, ngurusi agama terus. Di kapel-kapel ya, pemukiman para pendeta itu namanya kapel. Dibangun tuh oleh umat. Maka katabnaha alaihim, bukan kami yang mewajibkannya. Jadi mereka ngarang-ngarang ya supaya terjamin hidupnya, lalu dibuatlah pengakuan dosa. Bilik pengakuan dosa. Mereka tentukan setiap hari apa ada pengakuan dosa. Jadi di kamar tersendiri itu seseorang curhat. Kayak orang mau bayar lah gitu. Ya, ada kasirnya. Saya sudah melakukan dosa ini. Oh gitu. Ya Anda didenda sekian. Nah, itu, bayar. Nah keluar dari bilik itu sudah bebas. Jadi seneng. Kan otomatis kalau sudah dosa nanti diulang lagi kan. Buat dosa lagi. Bayar lagi. Kan orang yang punya duit mah enak. Nah itu semuanya saudara, dulunya semua dibuat ini untuk mengongkosi perang salib. Dulu perang salib itu butuh biaya besar, maka pakai begitu. Sekarang perang salib sudah tiada secara kasat mata, tapi secara maknawi masih ada, yaitu kristenisasi, yahudinisasi. Yang saya diingatkan lagi oleh teman saya, karena kami selaku dai saling memberi nasihat. Syiah semakin populer katanya. Tapi saya nggak melihat di Cilegon ada Kami saling jaga. Apa ada gerakan Syiah nggak? Nggak kelihatan. Kalau dulu ada mobilnya warawiri, namanya Ijabi. Ikatan Jamaah Ahlul Bait. Itu punya Syiah. Mobilnya warawiri. Saya pernah lihat di Cilegon. Tapi belakangan ini saya nggak lihat lagi. Mungkin untuk orang-orang yang pintar mah kurang dapat kurang dapat masa gitu. Kita harus tahu. Kita kembali sini. Kama za'ama Adi bin Hatim. Walam yakul bimaqalhim kama za'ama Adi bin Hatim fa innal ummata tu'akhadhu bima yasturu min afradiha idza aqarathu walam tungkirhu. Karena umat itu akan disanksi dengan apa-apa yang timbul dari anggotanya. Kalau ulamanya tidak ingkar. Ada warga melakukan penyimpangan, pemimpinnya diam aja. Ini disanksi oleh Allah, ya. Dihukum. Wa manati khazim arbaba min dunillah annahum ittakhadhuhum arbaban duna ayyufarridallahu bil wahdaniyah. Arti mereka mengangkat pimpinan ulama ya sebagai Tuhan itu bukan berarti disujudin, bukan. Ya, pernah mereka menyangkal, kami nggak sujud, nggak pernah menyembah itu. Bukan itu yang dimaksud. Allah menyatakan A, pimpinan kamu menyatakan B. Ya, Allah menyatakan halal, kamu bilang haram, atau menyatakan haram, kamu bilang halal. Berlawanan. Nah, itu yang disebut menuhankan pendeta. Wa takhsisul masih bi dzikri li anna ta'liyahu nasara yahu asna wa ashar. Kemudian kenapa di sini disebut secara khusus Al-Masih Ibnu Maryam? Ya, karena syirik menempatkan Yesus sebagai Tuhan itu hal yang kentara sekali gitu. Ya, yang lain-lain ada pelanggaran tapi nggak begitu kentara. Contohnya menghalalkan babi. Ya kalau bagi kita memang begitu, tapi di kitab mereka juga haram. Itu persoalannya. Babi itu haram di kitab mereka. Tapi mereka kenapa
menghalalkannya? Yaitu karena sudah diamandemen, kata mereka. Sudah dicabut oleh pendetanya. Yang kedua, khitan. Khitan. Kenapa orang Nasrani nggak pernah khitan? Kan nabinya Yesus. Ya, Nabi Isa itu khitan ada di kitab mereka, usia 8 hari. Jadi penjelasan bahwa Nabi Isa itu khitan itu ada di kitab mereka. Bukan karena kita, bukan. Kalau kita sih itu mah tafsiran orang Islam gitu kan. Nah, tapi di kitab mereka itu ada Yesus di khitan, tulisannya khitan benar-benar 8 hari. Usia 8 hari. Tapi orang Nasrani kenapa tidak khitan? Karena sudah diamandemen. Istilah kita kan sunnah kan, karena itu perbuatan nabinya, nggak usah diikuti. Nah itu karena yang baru ya sudah mengatakan itu. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida fa innahu yu'na bihi wa ma umira haula yahud wa nasara alladzina takhadhu ahbar wa ruban wal masih arbaban illa ayya'budu ma'budan wahida wa ayyuti'u illa rabban wahida. Artinya mereka orang Yahudi, orang Nasrani dan orang-orang yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, suruhan dari Allahnya sama, harus mengesahkan Allah. Ya sebenarnya kalau dilihat dari sila pertama dari Pancasila, semua bangsa Indonesia ya Islam. Kalau dilihat dari itunya. Karena siapa yang punya menuhankan yang Maha Esa selain umat Islam? Siapa? Gak ada. Orang Nasrani tidak menuhankan yang Maha Esa. Tuhannya ada 3. Apalagi Hindu. Ya kan? Apalagi Hindu. Kalau Konghucu Anda tahu menuhankan siapa? Orang tua. Leluhur. Leluhur dia. Ya Allah memang menempatkan bakti pada orang tua satu strip di bawah Allah kan? Sama dengan itu. Taat kepada Nabi Muhammad kan? Taat kepada Nabi tidak boleh melebihi taat pada Allah kan? Tapi mereka kebablasan. La tusyriku bihi syai'a. Kan ada perintah, jangan serikatkan Allah. Tapi setelah itu apa? Wabil walidain. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Nah, Konghucu kebablasan, orang tua ngelangkai Allah. Allah harus di atas. Orang tua dijadikan Tuhan. Salah maning kok. Nah, kita juga begitu. Allah suruh sholat subuh. Giliran maulid, wisara pape. Allah gak beruh. Berarti kan melangkahi itu. Ya begitulah banyak itu. Kecil-kecil di kita sih nggak terlalu besar. Tapi kalau kita tidak bergerak itu akan membesar. Antara lain ya ini Syiah juga, praktek-praktek Syiah yang sudah masuk ke dalam kita. Biasanya lebih banyak disuarakan oleh orang yang menyatakan Ahlul Bait, Habib-Habib. Saya pernah bertanya, apakah anak Habib pasti benar? Pasti. Kata begini. Jadi anak Habib nggak belajar pun pasti benar, pasti. Gitu. Saya nggak terima. Saya bilang. Anak kiai ya belum tentu kiai kan, harus belajar dulu kan. Kalau dia begitu, anak Habib pasti benar, pasti. Saya pernah tanya itu, langsung kepada orangnya. Wong anak Nabi aja mungkin nggak benar. Ya nggak? Anak Nabi Nuh. Ada cacetannya. Anak Nabi. Gitu. Kalau Nabi Muhammad nggak punya anak ya. Yang nggak benar siapa dari Nabi? Nabi kita seorang da'i yang ulung. Tapi beliau tidak bisa mengislamkan pamannya. Semua ada kekurangan. Nabi Adam tidak bisa mensolehkan anaknya. Sampai bunuh-bunuhan itu kan. Nabi Adam. Nabi Nuh nggak bisa mensolehkan anak dan istrinya. Nabi Lut juga sama. Nabi Ibrahim yang begitu berjasa nggak bisa mensolehkan bapaknya. Ada aja kekurangan. Tidak ada yang betul pol itu, nggak ada.
apalagi kita gitu. Jadi menyatakan anak orang itu pasti dijamin, itu nggak benar itu. Udah jelas itu, dilihat dari buku apapun, itu bukan pendapat akidah yang benar. Kita kembali ke sini. Duna arbabin syatta, bukan Tuhan yang banyak. Wa huwallah, dia adalah Allah, lahu ibadatu kulli syai, yang patut diibadati oleh semua. Wa ta'atu kulli khalqin, bahkan bukan kita saja taat pada Allah, tapi seluruh ya, selain manusia juga taat pada Allah. Al-mustahiq ala jami khalqih ad-dunyawiyah lahu bil wahdaniyah wa rububiyyah, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali dia. La tambagi uluhiyah illa lil wahid. Nah, di ujung sini saudara, di ujung sini ada nasihatnya, beberapa kaedah. Nah, ini ada hadisnya. Saya potong ini karena penjelasan terlalu banyak. Dari Adi bin Hatim, qala ataitun nabiyya. Saya datang kepada Nabi. Suatu saat saya mengunjungi Nabi. Wa fi unuqi salibun fin dhahab. Di leherku ada salib. Saya pakai salib. Anda sudah bisa membedakan dengan salib itu dia Katolik atau Nasrani? Protestan? Sudah tahu belum? Ya, kalau ada patungnya itu Katolik. Biasanya di atasnya adanya INRI. Tulisan INRI, saya lupa artinya. INRI, INRI, bukan NKRI, bukan. INRI ya. Ya, di atasnya ada gambar lagi begini, itu Katolik. Tapi kalau salib doang, itu Protestan. Ya, jadi Protestan dinamai Protestan karena dia memprotes beberapa ajaran yang menurut dia nggak sesuai. Contohnya pendeta nggak boleh nikah, diprotes sama dia. Kemudian ada beberapa lah, saya udah nggak ingat lagi. Saya nggak mau peduli sama mereka, udah pusing. Ya kan? Jadi di lehernya ada kalung, ceritanya Adi bin Hatim, karena beliau adalah pendeta, lalu masuk Islam. Ya Adi, itrah angka hadzal wasan. Rasulullah lalu bersabda, buang kalung itu. Wasami itu yaqra fi surati Bara'ah. Lalu Nabi membaca surat ini di depan Hatim, ya, jadi menceritakan mereka mengangkat pendeta seterahib-rahib sebagai Tuhan selain Allah. Lalu Hatim ini, Adi ini menyangkal, kami tidak pernah sujud kepada pendeta. Maka Rasulullah menjelaskan yang dimaksud mengangkat Tuhan di sini bukan sujud. Ya, innahum lam yakunu ya'budunahum, bukan sujud. Walakinnahum, akan tetapi mereka kanu idza ahallu lahum syai'an istahallu. Halal dan haram ada di tangan pendeta, gitu. Itu yang dimaksud mengangkat sebagai Tuhan, Rob, ya. Jadi kalau di kitabnya haram, tapi pendeta mengatakan halal, maka mereka menghalalkan. Kalau di kitabnya ngomong halal, lalu mereka mengatakan haram, dijadikan haram. Begitu aja. Halal dan haram tidak berpedoman pada kitab, ya, tapi kepada suara pendeta. Nah, mereka kalau ingin menelanjangi kita, juga ada pada kita. Halal haramnya menurut kiai, ya kan? Halal haramnya bukan menurut kitab, karena umat nggak tahu. Lah jere halal, jere mengkono, jere itu. Jere. Nah itu, wa idza haramu alaihim syai'an haramu. Kalau pendetanya mengatakan haram, mereka mengharamkan. Nah itu. Kemudian ada pedoman, saudara, beberapa ini, mungkin nggak bisa selesai ini, panjang sekali ya. Pedoman kita dalam bersikap. Pedoman dari pengarang kitab ini. Pertama, innal ta'ala wa rasuluhu a'lau bima yurdihi min ibadatihi. Pertama, ridho atau tidaknya Allah itu harus ada dalil. Allah meridhoinya, Anda tahu dari mana kalau nggak ada dalil? Jadi patokannya dalil. Siapa pembangun dalil, saudara? Mau tahu? Siapa ahli yang membangun dalil? Yang nyuruh pakai dalil itu siapa? Ya memang Allah dan Rasulnya, betul.
Tapi dari kalangan ulama siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ditetapkan oleh para ahli sebagai peletak ya usulul fiqh. Ada dua istilah saudara, fikih dan usul fikih. Ya, kita kenal usul fikih dan fikih. Usul itu akarnya, asal usulnya. Contohnya yang kita terima di masyarakat itu fikihnya. Fardunya wudu 6 itu fikih. Tapi kalau usul fiqh 6 berdasarkan satu dalilnya ini, 2 ini, gitu ya. Contohnya kalau dalam surat 5 ayat 6, idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum, itu cuma 4. Basuh mukamu, tanganmu sampai siku, lalu usap kepalamu dan basuh kakimu, cuma 4. Tapi oleh ulama dirumuskan 6 dari mana? 1 tambahnya niat. Innamal a'malu binniyat. Akhirnya gara-gara ada niat ini mereka mengarang niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Kan ini kan didasarkan kepada dalil innamal a'malu binniyat. Semua amal harus niat. Tapi kenapa nggak konsekuen? Kenapa buang air nggak niat? Karena itu jijik. Nah, itu berarti kan pilih-pilih. Kenapa nggak ada nawaitul istinja gitu? Nggak ada. Kata kiai dulu di Cilegon, kalau nyapu mah nggak boleh niat ke? Nyapu katanya. Nyapu nggak boleh niat. Karena itu kotor-kotor. Loh, kalau menurut Anda nyapu itu urusannya bersih apa kotor? Ya, bersih-bersih. Kenapa dia pakainya kotor-kotor? Ya kan? Berarti otaknya kotor. Jadi orang kalau lagi nyapu itu menurut Anda positif apa negatif? Positif. Maksudnya gini, niat itu dikarang lafadznya untuk yang positif. Ya kan? Sholat, mereka buat niat, nawaitu, usolli kan? Nah, saya bertanya, kenapa istinja nggak ada? Karena negatif. Mereka menilai positif negatif karangan sendiri. Kalau menurut Anda, buang air positif apa negatif? Positif lah. Kalau enggak tuh. Nah itu saudara, jadi bergantung pada wawasan. Paham ya? Mereka ngarang itu karena wawasannya. Kalau kita melihat positif, kok kenapa Anda negatif? Itu dia ngarang, karena menurut dia negatif nggak dibuat lafadz itu, nggak dikarangkan lafadz. Ya, Anda pernah dengar nggak niat istinja? Kan nggak pernah ada, karena menurutnya negatif. Oh, saya nggak setuju. Tuh. Kalau kita mau, karena berdasarkan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Semua amal harus ada niatnya. Maksud saya, lah kalau tidak ditujukan ke situ maksudnya apa? Setiap tindakan harus berdasarkan perintah. Nah ini kalau menurut fatwa Syekh Utsaimin, Anda junub atau katakanlah hari Jumat, hari Jumat kan ada sunnah mandi, ada dalilnya. Ketika Anda mandi, apa yang memotivasi Anda mandi? Nah, karena Rasulullah menyuruh. Nah itu berganjaran gitu loh. Itu niat. Mikir. Karena Allah nyuruh sih ya. Jadi bukan untuk karena kumpul-kumpul seperti biasanya, bukan. Memang itu kumpul-kumpul disunahkan begitu. Tapi khusus buat Jumat kita disunahkan mandi. Terlepas kita masih bersih atau tidak, disunahkan mandi. Kalau untuk kita mau murah, air banyak. Kalau untuk orang Jepang kan juga tetap yang muslim beragama Islam kan, dia akan berusaha mandi karena ada panggilan itu. Mahal buat dia kan, karena air mahal di sana. Nah, mahalnya biaya ini menghasilkan ganjaran. Jadi kita bukan refleks. Tuh membedakannya. Jadi ridho atau tidak ridho itu harus ada dalil. Contohnya orang barat kalau mau menyembelih binatang
dibius dulu. Karena menurut mereka kalau langsung pakai benda tajam itu tidak manusiawi. Ya, tidak peri kebinatangan. Pertanyaannya, kok tahu dari mana? Perasaan binatang itu nggak seneng, Anda tahu itu dari mana? Ya kan? Nah kalau dia balik bertanya pada kita, kok tahu dari mana? Kan dari Allah pembuatnya. Ya kan? Allah yang buat. Tajamkan pisaumu, ya kan? Nah, kemudian dipotong lehernya, aurat lehernya. Berarti itu dari bawah ya, bukan dari atas kan? Kalau leher terpotong kan bisa dari atas dari bawah. Tapi kita kan syariatnya dari bawah kan? Ada orang yang dari atas. Iya, gulotin langsung potong. Berarti kan itu tidak syar'i, maksudnya gitu. Nah, ini ada petunjuknya. Jadi kalau dibandingkan tadi dua cara itu, mana yang lebih lebih berperi kebinatangan? Nah, kita kan tahunya dari wahyu pembuatnya. Nah, kita berkaitan dengan pembuatnya. Nah, itu. Jadi meraba suka tidak suka ya, harus berdasarkan dari Allah. Seperti menguburkan jenazah. Udah sholat jenazah selesai langsung dibawa. Kayak hewan baik katanya. Ada orang sana ngeritik. Nggak peri kemanusiaan. Kayak kucing begitu. Loh, kok bisa tahu Anda itu? Ya kan? Bahwa si mayit seneng ini bisa tahu dari mana? Dikasih marmer gitu kan. Ya enggak senang. Kenapa nggak dibawain HP aja sekalian tuh? Buat komunikasi. Ya, jadi kita suka mengarang-ngarang gitu. Ya kalau agama lain mah udah jelas lah. Ya, yang non muslim dari keluarga saya juga itu namanya bong. Nisan tuh bong. Kalau Anda bandingkan berapa mereka membangun bong? Bisa puluhan juta. Waktu hidupnya nggak dihormati tuh. Ya ini kan penghormatan terakhir, katanya. Jawabnya begitu, lah kerok. Kok bisa tahu bahwa Anda yang udah meninggal merasa dihormati dengan dibangunkan nisan itu dari mana? Ya kan? Nah itu kan semua namanya pikiran-pikiran. Pikirannya tidak benar. Kan kita juga merasa kesian tuh. Wah, keluarga saya udah dikubur kok. Tanah begitu saja kayaknya nggak ngenes amat ya. Nah, itu begitu kan? Ngenes amat, harusnya kan dibangun yang bagus itu kan. Apalagi saya punya. Itu kan perasaan Anda. Yang terbaik buat masa depan orang yang sudah meninggal adalah doa. Menurut kita, tapi dia nggak terima. Jadi menggunakan rasa, ngarang-ngarang. Nah itu ngarang-ngarang itu juga diletakkan pada agama. Sehingga memanggil Nabi Muhammad, weh, dusun tamang koron kuanko. Nabi Muhammad baik. Sayyidina gak? Nah, tanpa Sayyidina. Kan itu kan pikiran. Tapi kenapa azan gak ditambah? Tuh Pak Dadang kenapa gak ada Sayyidina Muhammad? Semuanya gak ada yang nambah. Kenapa? Nggak konsekuen ya. Nah, di sini begini, situ begitu, nggak konsekuen. Jadi yang benar itu adalah dalil, saudara. Kan ada yang bertanya, ya Rasulullah, kami udah tahu salam, bagaimana salawat kepadamu? Qulu, ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuh. Ada lagi yang ngarang. At-tahiyatu lihat wa salatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi kan? Assalamu alayka. Salam kepadamu wahai nabi. Itu kan masih hidup nabinya katanya. Ada lagi yang begitu tuh. Kalau udah meninggal mah udah nggak pakai ka nggih. Ka itu kan kamu kan? Kan nabi masih hadir. Jadi diganti assalamu alaihi gitu. Oh. Itu yang nyuruh siapa? Ustadz gitu. Saya harus berhadapan dengan Ustadz. Saya tanya begini, Bu, waktu Nabi Muhammad hadir tuh yang sholat apa di depan beliau semua apa?
Yang sholat apa di depan Nabi semua? Kan ada juga yang terpisah dari Nabi. Apa bacanya assalamualaikum? Kan enggak. Kalau ritual Bu nggak bisa diganti. Sebab kalau ritual bisa diganti, saya partainya nomor 3, nanti attahiyatnya begini. Tuh. Kalau attahiyatnya begini, wah nomor 1 ini. Saling tuduh. Itu mah ritual, nggak boleh diganti semau dengan kita. Tuh, kita kembali ke hadis ya. Waktunya cepat. Nah, tafsirnya begitu. Ini nasihatnya masih banyak, baru 1. Jadi urusan ridho atau tidak, senang atau tidak, itu harus kembali kepada dalil. Kita nggak pernah tahu, karena rahasianya kenapa? Karena itu urusan gaib. Gaib itu harus Anda tahu betul, yang namanya gaib itu tidak bisa diakses oleh akal dalam bentuk apapun. Contohnya ganjaran. Tadi kita sholat subuh. Ganjaran gak itu? Ganjaran. Anda sepakat menjawab dapat ganjaran. Tapi ketika saya tanya eksaknya berapa? Kalau angka itu kan pasti. Ya kan? Angka kan pasti. Dapat nilai berapa tadi pagi kita sholat? Anda semua nggak tahu. Termasuk saya. Karena itu gaib. Walaupun Anda datangkan profesor, Anda datangkan alat untuk mendeteksi itu. Nggak bisa. Karena gaib itu definisi 3. Tidak bisa diteliti, tidak bisa diuji, tidak bisa dialami. Itu yang menjadi godaan kita. Sebab kalau ini bisa dilihat, penuh masjid ini. Bayangkan Rasulullah menjanjikan rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisi. Orang pasar sebelum berangkat pasti kesini dulu. Ya kan? Kalau ada angkanya eksak, ada nggak bisa diteliti. Ini ujian buat kita. Kapan kita bisa lihat? Ketika nyawa kita dicabut. Itu keroknya. Ketika roh kita berpisah dengan raga kita. Nah disitulah Allah sampaikan, falaula idza balaghatil hulqum. Allah menyesalkan, kenapa kamu baru sadar ketika nyawamu sudah di kerongkongan. Wa antum hina idzin tanzurun. Saat kamu melihatnya, nyanya ini rohnya itu. Jadi roh kita nempel pada jasad kita. Tapi kan kita nggak pernah ngeliat. Apa nanti bisa lihat? Bisa. Tapi untuk pertama dan terakhir kali itu. Pertama dan terakhir kali. Sehingga kita mengatakan, Rabbi laula akhartani. Ya Allah ulangi sih. Itu dalam surat Al-Munafiqun. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan tolong diulangi. Kalau saya tahu begini mak, wah rugi saya ini. Lalu Allah mengatakan walai yu'akhirallah, pakai lan, tidak mungkin. Ya, walai yu'akhirallah idza apa? Nafsan idza jaa ajaluha, tidak mungkin Allah akan mengembalikan roh kalau sudah dicabut. Maaf, sudah menjadi ketentuan, tidak bisa. Sebab kalau bisa, orang yang syahid akan balik lagi. Kan ketika mereka sudah masuk surga kan, masih adakah permintaan kalian? Wah sudah nggak ada ya Allah semuanya, Masya Allah, atur nuhun lah pokoknya. Istilahnya gitu kan, lambokan wenten ngenen-ngenen apa ta. Pikir-pikir ya ditinggal oleh Allah, datang lagi. Mana? Oh ya ada. Tolong pulangkan lagi. Oh kenapa pulangkan lagi? Supaya saya bisa mengalami ini lagi. Karena udah dapat hadiah. Biar double tuh. Jadi makanya saya mengatakan momen terbaik sekarang adalah kita sekarang ini. Jangan menyesali yang lalu. Waduh keduhung, nggak usah. Coba kalau saya takdirkan jadi sahabat. Alah belum tentu Anda. Karena di zaman tabi'in itu kan adalah generasi setelah sahabat.
mereka jumpa dengan sahabat. Wih, sampean beruntung ya bisa melihat Nabi. Sahabatnya marah. Sahabat yang ditunjuk beruntung tuh, bukan gembira. Kalau kita kan yang ditunjuk begitu, alhamdulillah. Ya kan? Ya wis lah. Wis kepreman pokoknya atur nuhun lah. Ya, pasti gitu-gitu. Tapi ternyata sahabat ini marah. Kamu jangan pernah menyesali masa lalu. Jangan pernah menyesali takdir. Karena itu nggak bisa milih kan? Kita nggak bisa milih. Kalau engkau ditakdirkan seperti sahabat, belum tentu kamu ditentukan sebagai sahabat. Bisa jadi kamu justru seperti Abu Lahab. Menentang. Ya. Karena kelakuan Nabi itu kan banyak yang di luar suprarasional istilahnya. Di luar kemampuan akal. Contohnya semalam baru piknik, udah tiba lagi di sini. Apa kamu bisa percaya? Ya kan? Banyak kan omongan-omongan, wong makmur aja belum, lagi ngapak. Nanti nanti Persia saya kuasai, ngapak lagi. Nanti Romawi saya kuasai. Hah? Yang benar. Ya sama dengan sekarang. Pak Prabowo meletakkan batu pertama rumah Quran. Sebentar lagi Amerika kalah. Sebentar lagi Cina kalah. Ngigo. Pasti begitu. Pasti begitu. Kan Nabi kan begitu. Wong foto aja belum. Mau perang Ahzab. Kapaknya kepletik. Nanti Romawi. Orang pada ketawa itu. Hei. Mimpi. Tapi ternyata kan nyataan. Ya itulah saudara. Kita lanjutkan dengan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang imam ya. Babu maja'a fi fadli safil awal. Bab tentang keutamaan saf awal. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah anna Rasulullah qala. Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida." Kalau ini kalau kalimat di depannya lau itu kemungkinan terjadinya kecil. Kalau yang sini pakai lau, seandainya, kalau saja manusia tahu apa yang ada pada nida. Nida itu panggilan. Adzan ya. Wasaful awal dan saf awal. Lam yajidu, summa lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapatkannya illa ayastahimu, kecuali antri diundi saking penuhnya. Maaf ini saf awal terbatas sekian orang, yang mau masuk 100 saja. Maaf di sini cuma 30, jadi undi aja, diundi. Karena semuanya tampil bareng, bruk aja. Aduh, maaf nggak bisa. Rebutan. Ya, kalau harus begitu, ya, lastahamu, niscaya mereka akan menunggu untuk undian. Kalau saja diundi. Walau ya'lamu mampit tajhiz, seandainya mereka tahu ada apa yang terjadi pada tahjiz ya. Lastabaku ilaihi, maka mereka akan balapan. Jadi apa yang terjadi pada nida itu panggilannya, menyuarakan. Itu nanti yang akan dijadikan saksi, bukan manusia saja. Tapi seluruh makhluk Allah akan menjadi saksi. Jadi momen saat dia adzan, karena ikhlas, itu akan dihadirkan oleh Allah, dicatat. Ya, tanggal sekian, jam sekian pernah adzan. Disaksikan itu, sampai air yang ada mengalir, batu-batu, itu akan menjadi saksi. Itu pada adzan. Dan nanti ditengerin dengan lehernya panjang. Kalau kita kan ketawa, kayak jerapah. Ya kan? Dianggapnya ada kelainan. Tapi di sana menjadi kebanggaan. Muadzin. Oh, ini dulunya muadzin. Lehernya pada panjang-panjang. Yang hafal Quran kan pakai mahkota. Ada ciri-cirinya tuh. Ya, begitu juga nanti yang berkhianat, ada ciri-cirinya. Saya nggak hafal nih, ada ciri-cirinya.
Walau ya'lamu ma fil atamah wa subhi la atahuma walau habwan. Kalau mereka tahu pahala yang Allah sediakan pada waktu Isya dan subuh, mereka akan mendatanginya meskipun merangkak. Nah, itu ya hadis pertama. Tahjir itu adalah syiddatul har. Nah, jadi kalau saja mereka tahu apa pahala yang Allah sediakan waktu panas, tahjir ini panas katanya. Meskipun panas menyengat, mereka tetap datang. Anda yang pernah berkunjung ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan kalau panas itu waduh. Kalau di sini nggak datang mah kelewatan. Di sini masih spoi-spoi nih mah. Kayak di depan open ya. Iya. Kalau Anda bakar genteng aja tahu tuh, bus itu tuh. Nah, kayak begitu, panas. Keluar dari hotel mah dingin, keluar bus langsung kelihatan. Nah, itu tetap datang, itu pahalanya luar biasa. Allah kalau Masjid Pangurawi mah nyaman. Di kanan kirinya ada pohon. Berapa sih jauhnya? Ukuran terjauh, rumah terjauh pengunjung Masjid Pangurawi itu berapa? Ya itu. Makanya saya sarankan jangan pakai motor. Takut Anda capek nanti kehilangan catatannya nggak ada. Bagus, saya suka pakai sepeda. Ya itulah. Takutnya nggak ada doang. Kan nanti saya nggak salah sudah ngomong mah. Jangan serik gitu. Wih dasar nggak punya sepeda aja ngomong-ngomong saya. Bukan takutnya. Kok nggak ada yang ngasih tahu ya? Kan sudah ini catatannya ada yang ngasih tahu. Ada rekamannya. Tapi bandel. Hadis berikutnya dari Abi Hurairah, "Lau ta'lamun ma fi saf awal muqaddim lakanat qur'atan." Seandainya orang tahu. Kenapa mereka nggak tahu? Karena gaib itu tadi. Tidak bisa diakses. Kalau tabir gaib ini dibuka, niscaya mereka akan minta di saf awal meskipun harus diundi. Walaupun diundi dia kepengen di situ. Ya kita contohnya seperti di Masjidil Haram lah. Kalau diizinkan saya akan sholat pas di depan Hajar Aswad atau di belakang imam persis. Pengennya mah. Karena kita sudah tahu ganjaran segitu. Ya kan? Kenapa Anda hanya berkeyakinan di Masjidil Haram yang jarang terjadi? Ya walaupun sini recehan kalau sering sama ke sana kan. Ke sana kan cuma sekali-kali, nggak mungkin tinggal lagi kan. Artinya kalau maktabnya jauh nggak protes waktu di sana mah. Sholatnya tetap awal waktu. Tapi begitu balik ke kampungnya kok jadi malas gitu. Ya kenapa? Kalau di sana kan sesekali. Boleh jadi seumur hidup cuma sekali atau berapa tahun sekali. Kalau di sini kan memang recehan, tapi kalau sering kan banyak juga. Ya kan? Anda sholat di rumah 1, 5 kali berarti cuma 5. Kalau di masjid kan 5 kali 25 atau 5 kali 27. Hadisnya ada 2. 1 menjanjikan 25, 1 menjanjikan 27. Katakanlah 27, dapat 135 sehari semalam angkanya. Tapi kalau di rumah cuma 5, ya nggak mungkin kesusul lah. Jadi kepada yang suka jarang ke masjid, jangan nyesel nanti kalau kaplingnya kecil tuh. Jalan jauh. Ya ketinggalan jauh. Ya kan? Jalannya bukan sekedar ke masjidnya, pulangnya juga sama. Makanya ada yang menganjurkan selisihan. Ya. Jangan dengan jalan yang sama kalau bisa. Rumah kita ke situ, bisa dari sini, bisa itu bolak-balik beda. Tolong, berangkat dan beda. Kenapa? Karena jalan kita ke masjid itu menjadi dai. Jalan kita ke masjid, walaupun Pak Mul nggak ngomong sholat, nggak perlu. Sholat, orang enak lah, ikut. Gitu. Iya, dengan melihat orang sholat itu kita akan terpanggil. Tapi kalau kita cuma satu arah kan yang dipanggil cuma situ. Ya kan? Tapi kalau kita berbeda arah, sana juga kena, sini juga kena. Walaupun orang madani,
Apa-apaan orang itu tuh. Muter-muter. Nggak ngerti dia. Makanya orang mengatakan orang soleh itu crazy. Edan. Oh, satu tempat dikunjungi 5 kali sehari semalam. Anda bayangkan yang mana ada di dunia ini 24 jam dihadiri 5 kali. Bentar lagi ya. Terus dari Abi Sa'id Khudri, annau sami'a Rasulullah yaqul. Suatu saat Rasulullah bersabda, didengar oleh Abi Sa'id, ala adullukum ala syai'in yukaffirullahu bil khataya. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang bisa menghapus dosa-dosa? Jadi hadis ini ingin menjelaskan salat berjemaah itu menghapuskan dosa, ya. Annahu wa yazidu fil hasanat. Menghapus dosa, menambah pahala. Jadi bukan menghapus dosa saja, tapi menambah pahala. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat menjawab, ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, isbagul wudu fil makarih. Sempurnakan wudu di tengah-tengah Anda malas. Lagi malas, wudunya kan pengennya minimalis. Ya, cuma kepret gitu. Tapi ini tenang, wudunya disempurnakan, tuh, berkumur cukup, membasuh tangan dengan baik itu. Ya, jangan malas, walaupun kita lagi malas. Wa kathratul khuta fil masajid, dan memperbanyak langkah. Memperbanyak langkah. Ulama dalam mengeksekusi perintah Rasulullah ini, langkahnya rapat-rapat ya. Kayak orang pakai jarit. Biar langkahnya banyak. Kan kaki kita lebar. Ya kan? Tapi sengaja gremet-gremet. Biar langkahnya banyak. Ulama anunya begitu. Mempraktekannya begitu. Ya, gremet-gremet. Kayak orang pakai jarit. Di keraton kan? Kalau jaritnya pendek kan nggak bisa lebar. Begitu ulama mempraktekkan ini, sabda Nabi. Kathratul khutta, banyak langkah. Ya, ilal masjid, ke masjid. Wantidharu salah ba'da salah, dan nunggu. Setelah kita subuh ini, kita sudah ada niat mau sholat zuhur nanti kalau diberi umur. Nah, nunggunya kita ini dapat pahala. Kita kan di hati juga sudah ada, nanti kalau zuhur tiba, kita mau sholat kan? Apa ada, zuhur mah nanti lagi lah, pusing saya. Nggak mungkin begitu kan? Ma minkum min rajulin yakhruju min baitihi. Tidak ada, ini kagol ya, seseorang di antara kalian keluar dari rumahnya, mutatahiran, dalam keadaan suci. Makanya anjuran, wudhu itu di rumah, saudara. Wudhu itu di rumah. Kalau kita di masjid itu darurat saja. Contohnya buang angin, kagol kan, masa ke rumah kesini lagi. Jadi tolong wudhu itu di rumah supaya air rumah kita berkah. Itu. Fayusalli ma'al muslimin as-salah. Kemudian datang ke masjid, sholat berjemaah. Ya. Suma yajlis fil masjid yang tadi sholat. Kemudian duduk menunggu sholat. Nah, kan sholat tahiyat tuh. Ya. Waktunya belum tiba. Atau dia di rumah dulu, boleh. Ilal malak yakul. Maka malaikat yang menjadi saksi, menyaksikan, mencatat itu, berdoa untuknya. Allah maghfirlahu, ya Allah ampunilah dosa orang ini. Jadi malaikat mendoakan kita. Allah marhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Fa idza qumtum ila shalah fa'dilu sufufakum. Ketika qomat dilantunkan, maka dia meluruskan barisan, wa aqimu, dan tegakkan. Wasadal faraj, ruangan-ruangan diisi, jangan ada terbuka. Fa ini arakum min wara'i dhahri, fa idza qala imamukum Allahu akbar faqulu Allahu akbar, wa idza raka'a farka'u, wa idza qala sami Allahu liman faqulu rabbana lakal hamd. Wa inna khairas itu. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, bisa melihat ke arah belakang. Rasulullah menyatakan, kamu tolong barisnya yang lempeng. Saya bisa melihat ke belakang. Maksudnya Nabi itu punya spion. Kalau kita belakang kan nggak kelihatan.
Sehingga berapa kali dibuktikan oleh Rasulullah. Tadi yang bisik-bisik siapa? Orang kaget. Oh tahu. Nah itu. Jadi Rasulullah bisa ngeliat ke belakang. Kalau kita indranya mungkin 5, mungkin Rasulullah 6 atau 7 gitu. Gara-gara indranya lebih dari kita, kadang-kadang dianggapnya menceng. Rasulullah tidur, tiba-tiba bangun tertawa. Orang beres wong gitu. Kenapa ya Rasulullah? Barusan saya melihat umat nerajang ombak, melawan musuh, berani umat saya. Ya udah doain saya ikut. Ya memang kamu ikut, kata bibinya. Nah setelah Rasulullah wafat, bibinya ini tewas. Dalam ekspedisi perang, dia ikut, tapi jatuh karena ketendang kaki kuda. Jatuh dia, air, gak tertolong. Tapi sudah digambarkan oleh Rasulullah. Demikianlah hadirin hafidhani hafidhakumullah, waktu kita sudah habis. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Semoga Allah takdirkan anak-anak kita mudah hidupnya, banyak berkah, serta ditakdirkan menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.